kelompok 9 akan menganalisis video motivasi yang kami ambil dari film yang berjudul Imperfect. Sebelum itu, mari kita tonton cuplikan film tersebut. Mama nyuruh kamu jaga makan, rawat badan, terus mama buat kamu, bukan buat mama. Rara kenapa? Ini masa orang jelek loh, kamu gak banget. Nah, kita udah nonton cuplikan dari film Imperfect nih. Nah, pada film Imperfect ini diceritakan di mana karakter utama pada film ini yaitu Rara yang mendapat body shaming oleh ibunya yang dulu pernah berkarir di dunia modeling. Di sini kita bisa melihat bahwa Rara adalah seorang perempuan yang bertubuh gemuk dan berkulit legam, warisan gen sang ayah. Sedangkan adiknya yang bernama Lulu begitu langsing dan berkulit putih mulus, mengikuti gen ibu mereka. Nah, walaupun memiliki postur tubuh yang kurang sempurna, Rara adalah orang yang baik hati. Dia selalu mengajar di sekolah untuk anak-anak jalanan. Inilah yang akhirnya membuat Dika, kasihnya, jatuh cinta kepadanya. Selain memiliki kebaikan hati yang begitu rupa, Rara juga merupakan sosok yang cerdas dan setia kawan. Hal itu yang membuatnya bersahabat baik dengan Faye, rekan kerja Rara di sebuah perusahaan besar produsen produk-produk kecantikan bernama Malati. Di kantor, Rara juga mendapat perlakuan diskriminatif oleh teman-temannya terkait tubuhnya yang gemuk. Hingga suatu saat ketika perusahaan sedang mengalami masalah keuangan karena manajer perusahaan yang resign, pemilik perusahaan tersebut membutuhkan pengganti yang dapat mengatasi masalah tersebut. Terdapat dua kandidat, yaitu Marsha, salah satu orang yang suka mengejek Rara karena tubuhnya yang gemuk. Meskipun Rara lebih cerdas, tetapi dia tidak menjadi pilihan utama karena cerdas saja tidak cukup dan penampilan sangat diutamakan, apalagi dia harus bertemu dengan klien. Akhirnya Rara mulai nge-gym dan minum jus sayur dan jus buah seperti saran ibunya. Dia diberikan waktu selama 1 bulan untuk memperbaiki penampilannya dan usahanya tidak sia-sia, sehingga ia berhasil menjadi manajer. Tapi ternyata Rara menjadi sosok yang sangat berbeda setelah dia merubah penampilannya. Dia bukan orang yang apa adanya seperti sebelumnya. Faye, teman terdekatnya, dan juga Dika, kekasihnya, sangat kecewa karena Rara tidak seperti yang mereka kenal. Rara juga sempat dimarahi oleh bosnya karena kinerjanya yang buruk hingga dia pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Pada cuplikan tersebut, dapat kita lihat bahwa Rara mendapat perlakuan yang berbeda. Rara selalu mendapat kata-kata yang kurang mengenakan dari ibunya, temannya, dan orang-orang di sekitarnya, sehingga memunculkan rasa kurang percaya diri dan merasa mendapat penolakan dari lingkungannya.
Jika dikaji menggunakan kognitif teori, yang menjadi stimulus bagi Rara untuk berubah yaitu perasaan dibeda-bedakan seperti saat ia dibandingkan dengan adiknya oleh orang sekitarnya sehingga memunculkan personal fracture, yaitu merasa kurang aman dengan bentuk tubuhnya. Hal tersebut membuat Rara termotivasi untuk mengubah tubuhnya dan memacu Rara untuk terus berprestasi. Oleh teman saya, ada bagian di mana Rara tergerak untuk menjalani diet. Hal ini sejalan dengan teori hygiene motivator atau motivasi internal eksternal milik Frederick Herzberg, yang mana tujuan atau motivasi seseorang sangat ditentukan oleh keadaan eksternal dan tidak akan terwujud tanpa adanya imbalan atau mencegah hasil negatif. Seperti saat Rara akhirnya memutuskan untuk menjalani diet karena Rara sangat ingin mendapatkan jabatan manajer. Di sini, jabatan manajer bekerja sebagai stimulus eksternal yang mendorong Rara untuk akhirnya memiliki keinginan untuk berdiet. Pada film Imperfect, digambarkan bahwa yang sangat berpengaruh membuat kita insecure atau ngerasa tidak percaya diri, sebenarnya orang terdekat kita sendiri seperti teman, sahabat, maupun keluarga sendiri. Dan standar kecantikan masih dilihat dari tinggi, putih, dan langsing. Bahwa sebenarnya tidak mempunyai standar kecantikan. Sejatinya cantik yang sesungguhnya berasal dari dalam diri sendiri, bukan dari fisik.